Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah yang maha agung dan maha besar, terima kasih buat segala jalanmu yang tidak terselami oleh pikiran, oleh keberadaan kami yang sangat terbatas. Dan pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Lewat firman-Mu kami akan dikuatkan, dihibur, dan diteguhkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, menopang kami, dan membawa kami kepada seluruh kehendak Allah. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari, buat sepanjang minggu, buat sepanjang bulan, di mana setiap detik kami menjalaninya dengan Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan tubuh Kristus di seluruh belahan dunia ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami masih diizinkan untuk menikmati berkat firman Tuhan, merenungkan, dan nantinya melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi, memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Tema khotbah saya adalah tetaplah berharap, jangan menangis. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, segera setelah Yesus menyembuhkan hamba perwira yang hampir mati, Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka sekarang Yesus membangkitkan anak seorang ibu janda yang sudah mati. Cerita ini atau peristiwa ini hanya dituliskan di dalam Injil Lukas. Penulis Injil Matius ataupun Markus tidak menuliskannya. Ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu dan sidang jemaat yang saya hormati, yang dapat kita pelajari dari kisah atau peristiwa ini. Yang pertama, hal menarik apa yang saya ingin sampaikan, yang saya mau bagikan dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini. Hal menarik yang pertama adalah, apakah peristiwa ini atau kisah ini benar-benar terjadi? Mengingat hanya Lukas yang menuliskannya, sedangkan Matius ataupun Markus tidak menuliskannya. Apakah ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Peristiwa di mana Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain ini.
Mengapa hanya Lukas yang menceritakan, sedangkan murid-murid yang lain tidak menceritakannya? Nah, mari kita akan melihat terlebih dahulu apakah peristiwa ini benar-benar terjadi atau tidak. Ataukah ini hanya cerita, dongeng dari Lukas, tetapi bukan sejarah, bukan hal yang nyata, bukan mujizat di mana Yesus membangkitkan anak seorang janda yang telah mati ini. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam ayat yang ke-11. Kemudian dalam terjemahan yang lain dikatakan segera setelahnya. Segera setelah apa? Atau kemudian sesudah apa? Segera setelah peristiwa di atasnya. Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-11, Yesus tidak sendirian, tetapi ada murid-muridnya dan orang banyak menyertai Yesus berbondong-bondong. Nah, berarti ada saksi mata. Berikutnya dalam ayat yang ke-12, setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang. Perhatikan kalimat ini. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Siapa banyak orang di sini? Saya yakin dan saya percaya adalah kerabat daripada anak muda ini, kerabat daripada ibu janda ini, juga para tetangga yang jumlahnya pasti sangat banyak. Dan dikatakan jelas oleh penulis Injil Lukas, banyak orang. Dikatakan banyak orang dari kota itu yang menyertai janda ini. Lalu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan setelah ia dekat pintu gerbang kota. Di samping banyaknya saksi, peristiwa ini terjadi di dekat pintu gerbang kota. Kalau disebutkan pintu gerbang kota, jemaat yang dikasih Tuhan, ini berarti tempat yang ramai, bukan tempat yang sunyi, bukan tempat yang sepi. Sebab ada banyak orang dan sering melakukan pertemuan-pertemuan itu di gerbang kota ini. Coba kita akan buktikan di dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat yang ke-10. Sebagai contoh, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abram dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Lihat ayat ini. Jadi gerbang kota itu menjadi tempat untuk pertemuan-pertemuan. Kita lihat kembali di dalam kitab Rut, pasalnya yang ke-4, Bapak Ibu. Ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rachel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Bapak Ibu bisa garis bawahi kalimat-kalimat di awal ayat 11. Dan seluruh orang banyak hadir di mana? Di pintu gerbang. Lalu dikatakan para tua-tua menjadi saksi di sana. Jadi disebutkannya pintu gerbang kota itu menjadi bukti bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Disebutkannya banyak saksi, baik dari Yesus dan rombongan yang menyertainya, maupun dari kelompok rombongan ibu janda ini. Pertemuan dua kelompok rombongan ini menunjukkan
bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Dan sebagai bukti, kita juga bisa lebih jauh melihat ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Disebutkannya nama kota Nain itu menunjukkan kota ini ada dan bisa ditelusuri dalam sejarahnya, dan ditunjukkannya nama kota ini, disebutkannya nama kota Nain, menunjukkan bahwa ini adalah cerita yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan Matthew Henry, maka Bapak Ibu bisa mempelajari bahwa kota Nain dengan disebutkannya nama kota ini sudah cukup menjadi bukti bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Apalagi tadi saya sudah ungkapkan, saya sudah sitir baik ayat 11 sampai ayat 12. Dengan adanya banyak saksi dan peristiwa yang terjadi di pintu gerbang ini, semua ini adalah bukti dan menunjukkan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan membaca ayat-ayat ini, kita didorong dan diingatkan bahwa Kristus masih melakukan dan mengerjakan mujizat. Dan sampai hari ini, mujizat masih ada dan masih berlaku. Kenapa? Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kubur tidak mampu menahan. Kubur tidak sanggup menyimpannya. Karena Yesus akhirnya bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang memerdekakan. Allah yang memberkati. Allah yang menolong dan melepaskan kita semuanya. Jadi hal pertama yang menarik perhatian saya dari peristiwa ini adalah apakah peristiwa ini atau kisah ini benar-benar terjadi. Dan itu sudah terjawab. Lalu hal menarik apa yang berikutnya? Yang kedua, apakah peristiwa ini atau apakah kisah ini bukan sebuah kebetulan, bukan suatu kebetulan, tetapi benar-benar di dalamnya membawa kita untuk memahami bahwa ada providensia Allah, bahwa ada pemeliharaan Allah atas hidup umatnya. Karena itu judul yang saya berikan adalah tetaplah berharap, jangan menangis. Ungkapan ini sendiri saya belum jelaskan hari ini, nanti selanjutnya saya akan jelaskan. Tapi sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang saya hormati, kita akan melihat hal menarik yang kedua ini. Apakah peristiwa ini, apakah kisah ini bukan sebuah kebetulan saja? Jadi ketika Yesus mengajak para murid dan rombongan Yesus ikut menyertai, lalu masuklah sampai di sebuah kota. Begitu juga rombongan dari ibu janda ini yang mengusung jenazah anaknya sebelum menguburkan anaknya, berangkat bersama-sama, tiba-tiba bertemu di pintu gerbang. Itu hanya sebuah kebetulan. Ya, kebetulan saja terjadinya sama-sama sore hari. Yesus berjalan dan masuk ke kota itu. Lalu pengusung ini juga berjalan bersama-sama, dan tepat jam itu, saat itu mereka bertemu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus tidak berjalan sebelum, dan kenapa rombongan ini tidak mengusung jenazah anak muda ini sebelum waktu dan jam seperti yang diceritakan, sehingga akhirnya bertemu di pintu gerbang. Mungkin juga akan ada banyak pertanyaan. Kenapa Yesus tidak berhenti dulu di tengah-tengah perjalanannya? Atau mungkin akan masuk lewat jalur pintu yang lain, bukan lewat yang diceritakan di dalam Lukas 7 ayat 11 dan seterusnya. Dan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak pertanyaan lagi. Dan mengapa juga para pengusung itu tidak berjalan lebih cepat atau lebih dulu, sehingga tidak akan bertemu dengan rombongan Yesus yang akan masuk ke kota lain? Atau kenapa si ibu atau kerabatnya tidak menahan-nahan karena sedihnya, karena susahnya, sehingga
Jenazah tidak diangkat pada waktu saat yang tepat untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ada banyak pertanyaan, apakah mereka ini sudah janjian? Zaman itu tidak ada handphone, tidak ada media sosial seperti hari-hari ini. Apakah mereka sudah buat kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur segala sesuatunya? Disetting sedemikian rupa supaya ketika rombongan Yesus masuk, maka rombongan pengusung jenazah anak muda ini juga akan tepat dipertemukan. Pertemuan ini saya percaya telah ditetapkan dan diatur oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu tahu, Bapak Ibu, bagaimana mengatur segala sesuatu. Dan rencananya adalah rencana yang agung, rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa, rencana yang benar. Sampai pada detiknya semuanya dikerjakan dengan sempurna. Tapi seringkali di dalam hidup kita mendengar bahwa sebenarnya sesuatu yang terjadi, kisah yang ada itu hanya kebetulan saja. Ada hal-hal yang memang kelihatannya di dalam Alkitab ketika kita membaca, kita mempelajarinya. Memang Bapak Ibu, kelihatannya itu merupakan atau seperti sebuah kebetulan. Bahkan kita akan mendapati, dan mungkin Bapak Ibu pernah membacanya, dan itu memang ada di dalam Alkitab. Entah Bapak Ibu pernah membaca atau belum pernah membacanya, terkadang ada kata kebetulan yang memang diungkapkan di dalam sebuah ayat. Dalam firman Tuhan ini, itu semua karena sisi manusia yang harus mengerti. Tetapi di balik semua itu, kalau kita melihat dari sisi ilahi, tidak ada yang kebetulan. Misalnya Bapak Ibu, ketika Abraham dalam Kejadian 22 ayat 13, mari kita lihat sebentar. Kejadian 22 ayat 13. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu kisah dan peristiwa ini, di mana Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 13. Apa yang terjadi? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Seolah-olah Bapak Ibu, ketika Abraham menoleh, maka Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Seolah-olah ada domba yang tanduknya menyangkut di semak-semak. Lalu Abraham mengambil. Ini adalah sebuah kebetulan saja. Tapi benarkah ini sebuah kebetulan? Tidak. Karena dari peristiwa yang terjadi, Tuhan sedang menunjukkan bahwa namanya juga disebut Yehova Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi domba yang tersangkut di belukar, di semak-semak ini bukan kebetulan ada di sana. Tapi ada tangan yang menyediakan. Ada pribadi yang meletakkannya, yaitu Allah di dalam providensianya yang begitu ajaib dan luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, kita lihat lagi Kejadian. Ini beberapa contoh yang saya ingin Bapak Ibu juga membacanya. Jadi ayat tadi hanya saya sitir. Kalau Bapak Ibu kurang jelas silakan dibaca secara detail. Sekarang Kejadian 24 ya. Ayat 15. Kejadian 24 ayat 15. Dikatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi pada waktu hamba dari Abraham yang diperintahkan dan dimintai tolong oleh Abraham untuk mencarikan Ishak, seorang istri,
Dikatakan dalam ayat ini ketika hamba Abraham ini berdoa dan sebelum ia selesai dari berdoa. Dikatakan dalam ayat 15, sebelum ia selesai berkata, sebelum ia selesai berdoa, maka datanglah Ribka. Sebelum ia selesai berdoa, muncullah Ribka. Dan hamba Abraham ini tahu, inilah jawaban Tuhan atas doanya. Beberapa orang akan berkata, ini kan sebuah kebetulan. Bahkan doanya saja belum selesai, tiba-tiba hamba Abraham melihat ada Ribka. Wah, ini bahaya sekali. Karena ini sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba dan ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita sudah diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, kita harus belajar dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Coba kita akan melihat di dalam kitab Rut. Kita akan lihat beberapa contoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada banyak, tapi saya harus memilih beberapa saja supaya waktu kita tidak habis ya. Kita lihat di dalam kitab Rut pasal 2 ayatnya yang ketiga, atau sebaiknya mulai ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat 2 sampai 3. Kita pasti kenal dan tahu peristiwa dan cerita tentang Rut. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan di sini bukan berarti kebetulan dalam arti seperti yang sering kali kita ungkapkan. Tapi kata ini memang dimunculkan untuk menggambarkan sisi manusia kita yang sering kali berpikir bahwa yang terjadi adalah sebuah kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, tapi sesungguhnya ada tangan yang mengatur, yang memimpin dan membimbing supaya Rut masuk ke ladang yang benar, yaitu ladang milik Boas, bukan ladang milik orang lain. Kenapa? Karena Boaslah yang Tuhan tetapkan menjadi penebus bagi Rut. Nanti saya akan jelaskan mengapa ada istilah kebetulan di situ yang Tuhan sengaja pakai untuk memudahkan kita mengerti providensia Allah, sehingga di dalam sepanjang kurun hidup kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 38 ayat 7 sampai yang ke-13. Yeremia 38 ayat 7 sampai 13. Tapi ada baiknya Bapak Ibu kalau belum kenal dengan cerita ini akan membaca seluruh pasal, baik pasal sebelum dan pasal sesudahnya, sehingga kita tidak salah mengerti. Yeremia 38 ya, ayat 7 sampai 13. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk,
dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Etiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, dikatakan dalam ayat yang ke-7, Yeremia terselamatkan karena apa? Ada Ebed-Melek yang mendengar bagaimana Yeremia dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur. Dan seorang Etiopia ini disebutkan dalam ayat 7, ketika didengar Ebed-Melek. Bagaimana Ebed-Melek bisa mendengar? Dan kenapa dia mau mendengarkan itu? Kenapa dia tidak pergi ke tempat yang lain pada waktu itu? Dan kenapa dia ada di sana dan mendengar? Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan menetapkan dan memutuskan supaya seorang Etiopia ini yang bernama Ebed-Melek menceritakan apa yang dialami oleh Yeremia kepada raja dan bisa menjadi penolong buat Yeremia. Saudara, kita tahu Yeremia adalah seorang nabi yang puluhan tahun berkhotbah, menyerukan pertobatan massal kepada Israel. Dan sampai akhir hidupnya, orang Israel tidak bertobat, tidak mengindahkan, dan tidak mendengarkan. Dalam arti bukan mendengar, kalau mendengar dengan telinga, ya. Tapi mendengarkan berarti mendengar dengan hati untuk melakukan. Itu tidak. Dan Yeremia adalah nabi yang dikenal sebagai nabi yang meratap, yang menangis, yang berduka cita. Dan kita melihat sebuah peristiwa bagaimana tangan Allah yang kuat meluputkan hambanya ini dari peristiwa yang akan membuatnya mati secara hina dan dinistakan. Hanya karena ada seorang yang bernama Ebed-Melek, orang Etiopia, yang mendengar bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur. Dan pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Sehingga orang ini segera berlari menceritakan kepada raja. Dan ketika Yeremia ada di dalam sumur ini, pertolongan yang dia terima tepat pada waktunya. Dan semua ini membuktikan sungguh-sungguh ada tangan Allah yang bekerja dengan dahsyat. Hari ini apa yang Bapak Ibu alami? Apa yang saya alami? Terkadang kita hancur hati, kita berduka cita, kita menangis. Ya, saya juga sering menangis. Saya juga sering berlutut, berserah, dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong. Tapi tangan Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara, kita lihat satu contoh lagi untuk membuktikan bahwa Tuhan yang mengatur, menetapkan, dan memutuskan segala sesuatu. Itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha bijaksana, dan Tuhan yang sungguh-sungguh kasihnya nyata untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, pasalnya yang ke-23, ayatnya cukup panjang, ayat 12 sampai 22. Tapi saya berharap nanti Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, baca pasal ini secara keseluruhan. Bila perlu baca berulang-ulang sampai kita mengerti. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Cukup panjang, saya baca dengan cepat. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus.
Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi," dengarkan ini Bapak Ibu ayat 16, "akan tetapi kemenakan Paulus, seolah-olah seperti sebuah kebetulan, ada keponakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, 'Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya.' Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, 'Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu.' Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, 'Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?' Jawabnya, 'Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.' Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, 'Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.'" Saudara, bagaimana kalau keponakan Paulus tidak mendengar rencana busuk ini? Apa yang akan terjadi dengan Paulus? Dan akhirnya Paulus benar-benar terlepaskan, tertolong, dan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Apakah semua ini karena kebetulan? Apakah karena kebetulan Yesus akan masuk ke sebuah kota di mana ada seorang ibu janda yang sangat berduka cita, yang sangat kehilangan, dan hidupnya hancur karena penopang harapan satu-satunya, yaitu anak tunggalnya. Dia tidak ada suami, dia hanya punya harta yang paling dia hargai, yaitu anak tunggalnya, tetapi mati pada masa mudanya. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas tadi pasal 7 ayat 11 sampai 17, bagaimana Yesus dengan belas kasihan, bagaimana Yesus dengan hati yang penuh dengan kasih menghampiri ibu ini dan melakukan sesuatu yang ibu ini tidak pernah pikirkan, dan yang mungkin ibu ini tidak juga memintanya kepada Tuhan, tapi Tuhan mengerjakan dan melakukannya. Saudara, tidakkah saudara juga percaya? Tidakkah saya juga belajar pagi hari ini dalam ibadah secara online ini, bahwa sepasang mata dari sorga selalu memandang umatnya, memandang anak-anaknya, bahkan ketika kita berduka cita, menangis, kehilangan, dan tidak punya apa-apa yang bisa diharapkan lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kembali kepada apa yang saya sampaikan. Apakah kejadian-kejadian yang terlihat aneh, lalu bertepatan waktunya, itu adalah kebetulan-kebetulan? Dari sudut pandang manusia, memang demikian. Karena manusia tidak merencanakannya seperti itu. Dan bahkan, kalau tadi kita baca, seperti dalam Rut, pasal 2 ayat 3, ada kata kebetulan di sana. Memang Alkitab terkadang menggunakan ungkapan yang sepenuhnya bersifat manusia. Rut tadi adalah sebuah contoh yang kita bisa baca dan kita lihat. Tapi sebenarnya ada juga contoh yang lain. Nanti Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 10 ayat 31. Disebutkan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Saudara, itu artinya sekalipun disebutkan kebetulan, dari sudut pandang ilahi, semua kebetulan yang luar biasa ini adalah bagian yang tercakup dalam rencana Allah yang begitu agung dan mulia. Dengan cara sedemikian rupa, Allah rindu setiap kita tidak pernah menyingkirkan tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Kebetulan-kebetulan ini memang tercakup dalam rencana Allah yang kekal, yang bijaksana, mencakup segala sesuatu yang tidak bisa berubah dan pasti akan terjadi. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa kalau hari ini Bapak Ibu susah, Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu berduka cita dan menangis, ingatlah kata-kata Yesus yang begitu indah. Janganlah menangis. Jangan menangis, saudaraku. Bukan berarti tidak boleh untuk menangis. Tetapi jangan larut di dalam kesedihan. Jangan larut di dalam kesusahan. Jangan larut di dalam duka cita. Seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita untuk berdoa, dan saya akan melanjutkan khotbah ini pada minggu yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Kristus yang maha mulia, yang begitu agung dan begitu bijaksana. Jelas pikiran kami, hati kami sangat terbatas untuk menilai, untuk memahami betapa agung karya-Mu bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk percaya dan untuk benar-benar berharap dan mengandalkan Engkau di dalam setiap detik kehidupan kami. Kami berdoa saat ini untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami semua. Dan kami boleh mensyukurinya, dan kami boleh semakin mengenal Allah, hidup di dalam takut, dalam hormat, dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dan memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua sungguh-sungguh diingatkan, ditegur, dihibur, dinasehati lewat firman yang telah kami baca. Kalau Tuhan bersedia menolong, memberkati, menghibur, dan memperhatikan ibu janda dari kota Nain, maka kami percaya kami adalah milik Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan pasti dengan belas kasihan tergerak untuk menolong, untuk menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami.
Biarlah kami selalu belajar dan percaya bahwa kasih Tuhan melampaui segala-galanya. Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.